ada beberapa sebab atau beberapa uzur yang kalau kita melaksanakan ibadah salat itu meskipun di luar waktu salat tapi tidak dicatat dosa. Apa di antara uzurnya? Kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama an-naumu, yaitu tidur. Cuman tidur yang dimaksud di sini ialah tidurnya seseorang sebelum masuk waktu sholat dan terbangun setelah waktu sholat itu habis. Berarti dia telah meninggalkan ibadah sholat di waktunya. Kita contohkan tidur jam 11 siang, waktu zuhur misalkan jam 12, kita tidur jam 11, bangun-bangun jam 4 atau jam 5, yang jelas waktu zuhurnya sudah habis. Kewajiban kita untuk melaksanakan sholat zuhur masih ada, artinya tidak gugur dengan kita sebab tertidur tadi. Cuman karena kita punya uzurnya tidur, tidak dianggap dosa kita sholat zuhur di luar waktu zuhur. Begitu seterusnya sholat maghrib atau sholat isya'nya. Tapi syaratnya tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Tapi kalau seandainya kita tidurnya itu setelah masuk waktu sholat, bangun-bangun waktu sholatnya sudah habis. Anggaplah kita tidur jam 1, belum sholat zuhur, bangun jam 4, waktu zuhur sudah habis, dosa. Selain dapat dosa juga wajib mengqadha. Nah, jadi itu kewajibannya. Kalau yang tidur sebelum masuk waktu sholat, dia hanya punya kewajiban qadha saja. Dan qadanya itu alat tarahi, artinya boleh kapan-kapan, tidak mesti harus pada saat dia bangun dia wajib langsung qadha, tidak, besok atau malamnya dan seterusnya. Nah, sedangkan orang yang tidur setelah masuk waktu sholat kemudian terbangun di luar waktu sholat, artinya waktu sholat sudah habis, maka yajibu alaihil qadha fawran. Dia wajib mengqadha salatnya langsung, bangun dia wajib langsung qadha. Bila dia tunda maka dicatat dosa, terus dia dicatat dosa sampai dia nanti melaksanakan qadhaan salatnya. Satu, dia dapat dosa karena dia melalaikan. Yang kedua, karena dia belum mengqadha, artinya tidak langsung mengqadha, terus dicatat dosa. Nah, jadi wajib qadha secara langsung. Nah, adapun nanti kalau misalkan kita meyakini bahwa kalau kita tidur tidak bakal terbangun, misal kita begadang atau tidur siang mungkin terlalu capek sebelum sholat zuhur, ini udah jam 2 nih misalkan nih, kita habis kerja capek ini, kalau kita tidur tidak bakal terbangun untuk sholat zuhur, pasti habis waktu sholatnya. Bagaimana hukumnya tidur yang kita yakini tidur kita tersebut tidak bakal bangun kecuali setelah habis waktu sholat? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan haram hukumnya sebelum kita sholat. Anggaplah malam kita begadang, tidur jam 4, jam setengah 5 masuk waktu subuh, kita tidak kuat lagi nih nahan untuk nunggu sholat subuh, itu tidak tahan lagi. Maka dengan sebab tidurnya kita, karena kita berkeyakinan tidak bakal terbangun di waktu subuh, itu tidurnya sudah berdosa. Betul memang yang terjadi apa yang kita sangka, bahwa kalau kita tidur tidak terbangun, betul memang bangun-bangun jam 10 pagi dosa lagi karena melalaikan sholatnya, kemudian langsung wajib diqadha. Jadi kalau kita berkeyakinan meskipun tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat, itu pendapat yang pertama. Adapun menurut pendapat yang kedua, li Syekh Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala an, kata beliau tidak berdosa. Artinya kalaupun tidurnya misalkan jam 3 atau jam 4, yang penting belum masuk waktu sholat dia tidur, dia yakin kalau tidur tidak bakal terbangun. Kemudian memang betul setelah dia tidur, bangun-bangun tadi udah siang, jam 10 atau jam 9, berarti kan waktu subuh sudah habis. Padahal dia tahu nih, dia udah tahu kalau tidur jam 4 atau jam 3 tidak bakal bangun subuhnya.
Maka kata Imam Ar-Ramli itu juga termasuk kategori uzur, artinya tidak dosa. Sebab kata beliau, li'annal mukhatab, karena orang yang dianggap berdosa, yang tidur dosa itu kalau tidur setelah masuk, sedangkan dia tidurnya sebelum masuk waktu salat. Maka kata Imam Ar-Ramli, kalau seandainya ditidur jam 3 atau jam 4 kemudian subuhnya tidak bangun sudah habis waktu subuh, maka dianggap uzur juga. Artinya sama seperti orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat kayak tadi jam 11. Jadi pendapat yang kedua dari Syekh Imam Ar-Ramli tidak apa-apa. Nah sekarang hukum membangunkannya. Kita nengok ada orang tidur, apa hukum membangunkannya? Hukum membangunkannya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kapan dihukumkan wajib? Pertama, kalau kita mengetahui orang itu tidurnya setelah masuk waktu sholat dan dia belum sholat. Tentunya yang kita bahas ini yang belum sholat. Kalau udah sholat ya tidak masalah. Tidur setelah masuk waktu sholat, dia belum melaksanakan ibadah sholat. Kalau tidak kita bangunkan, kita yakini dia ini bakal bablas, artinya bakal terlewat waktunya. Anggaplah misalkan subuh kita bangun, kita tengok anak kita tahu waktu azan dia bangun tadi, pas kita wudhu dia buang air kecil misalkan, dia tidur lagi. Kita pergi ke masjid, balik masih tidur, wajib dibangunkan. Karena itu kata ulama termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk nahi mungkar. Itu kemungkaran karena kita tahu dia ini tidur setelah masuk waktu sholat. Kalau dia tidak bangun, dosa dianya juga, dosa kitanya juga. Jadi jangan kita biarkan, kita tengok istri kita atau ibu-ibu tengok suaminya setelah masuk waktu sholat dia tidur. Misalkan sholat zuhurnya, belum sholat zuhur dia tidur jam 2. Ini kalau tidak dibangunkan bakal lepas nih, artinya bakal terbangunnya di luar waktu zuhur, maka wajib pada saat itu kita bangunkan. Atau misalkan tidurnya selepas masuk waktu isya, belum sholat isya, jam 9 dia tidur, ini tidak bakal bangun kecuali azan subuh nanti, ini wajib dibangunkan. Nah itu hukumnya wajib tuh, membangunkan orang yang tidur yang kita yakini in ulima annahu nama ba'da dukhulil waqti aliman adam istiqadhihi fihi. Kalau kita ketahui, artinya orang tersebut diketahui dia tidur setelah masuk waktu sholat dan dia tidak akan terbangun kecuali habis waktu sholat. Kalau kita yakin demikian, maka wajib kita bangunkan. Kemudian yang berikutnya sunnah. Kapan disunnahkan membangunkan orang yang tidur? Yang pertama, in ulima annahu nama qabla dukhulil waqti liyanala as-salata fihi. Kalau ada kita melihat orang tidur sebelum masuk waktu salat. Misal tidurnya malam normal, tidur jam 10, tidur jam 11. Kita terbangun di waktu subuh, kita tahu ini orang tidur sebelum masuk waktu subuh, maka sunnah dibangunkan. Untuk apa? Kita bangunkan supaya dia sholat di waktunya. Kita tengok di rumah kita ada yang tidur misalkan jam 11 siang, nah jam 2 dia belum bangun, bangunkan supaya dia sholat di waktunya. Seandainya tidak kita bangunkan pun lewat waktunya, dia terbangun jam 4, tidak dosa untuknya, tapi tetap wajib qadha. Tapi untuk kita yang bangun ini sunnah, bangunkan supaya apa? Supaya dia bisa melaksanakan ibadah sholat itu di waktunya dan seterusnya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waman nama amamal musallin. Kalau kita mau sholat misalkan ada orang yang tidur depan kita, sunnah bangunkan. Jangan kita Allahu Akbar kita sholat ada orang tidur depan kita, sunnahnya bangunkan dulu suruh dia pindah. Jadi sunnah tuh membangunkan orang yang sholat, orang yang tidur di hadapan orang yang sholat. Kemudian fil mihrab, tempat imam, di sini atau di sini, ini kan mihrab nih namanya, tempat imam. Ada yang tidur di situ, bangunkan. Ya, bangunkan kalau ada yang tidur di mihrab. Kemudian fil saf, ini kan ada barisan-barisan sholat, ada yang tidur nih di saf pertama, kedua dan seterusnya. Di barisan sholat, sunnah bangunkan, jangan tidur di situ. Kemudian yang berikutnya, au fi baitin wahdahu au ala suthin la hajiza lahu, atau tidur sendirian di dalam rumah.
sunnah dibangunkan. Berarti kalau misalkan rumahnya kosong, tidak ada siapa-siapa kecuali dia sendiri, sunnah dibangunkan. Jangan tidur sendiri di rumah, takut ada jin, ya. Kemudian aufis suthi, atau tidur di atas atap. Atap tuh kalau sutuh itu loteng, kalau kita kan atap seng atau genteng ya, yang lain. Kalau di Timur Tengah sutuh itu ya kayak di lantai gini lagi, di atasnya itu rata, jadi tidak pakai ginian, rumahnya tuh rata. Nah kalau misalkan ada yang ini kan atas masjid gitu kan, nah kalau misalkan tidak ada pagarnya, ada yang tidur di atas, sunnah dibangunkan, khawatir dia jatuh nanti, ya, sunnah untuk dibangunkan. Kemudian siapa lagi yang sunnah untuk dibangunkan? Au fi arafatin waqtal wuquf, atau ada orang tidur di hari Arafah di waktu wukuf tanggal 9 bulan Zulhijjah. Orang lagi wukuf di Arafah melaksanakan ibadah haji, dia tidur. Nah, sunnah bangunkan. Kemudian au kana fi yadihi ghamarun ay zafarun min asari ta'amin lam yaghsil minhu li'anna syaitana yatihi ilaihi wa rubbama adha sahibahu. Sunnah membangunkan kalau ada orang ya tidak mencuci tangannya habis makan, ada bekas-bekas makanannya. Makan sahur misalkan, ngantuk betul, nyuci tangannya tidak sanggup lagi, habis makan langsung tidur. Nah, sunnah bangunkan. Kenapa? Sebab li'anna syaitan, karena sungguhnya syaitan ya'tihi rubbama adza sahibahu, setan suka tuh datangi orang yang tangannya tidak bercuci habis makan. Kalau dibawa tidur nanti didatangi syaitan. Terkadang kata ulama disakitinya syaitan tuh orang yang tangannya tidak bercuci tadi itu. Maka kalau kita mengetahui entah anak kita, entah istri kita, atau para suami ibu-ibu misalkan di rumah, dia habis makan langsung bawa tidur, tidak cuci tangan, sunnah bangunkan, suruh cuci tangan dulu. Khawatir nanti ada syaitan yang datang kemudian disakiti oleh syaitan itu orang, ya. Kemudian yang berikutnya, wa man nama ba'da tulu'il fajri wa qabla tulu'i syamsi wa in kana shalla subha. Orang yang tidur setelah terbit fajar, artinya setelah masuk waktu subuh, wa qabla tulu'il fajr, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa in shalla subha, walaupun dia sudah sholat subuh. Sunnah hukumnya membangunkan orang yang tidur pagi. Ya, kalau ada tidur pagi, walaupun dia habis sholat subuh dia tidur sebelum terbit matahari. Ya, jadi sunnah untuk dibangunkan, karena itu termasuk perkara yang menyebabkan kefakiran, ya, menyebabkan kefakiran. Kemudian yang berikutnya, wa man nama ba'da salatil asri dan orang yang tidur selepas salat asar, li'anna fi'la dzalika yu'athiru fi ikhtilalil aqli. Tidur selepas asar sunnah dibangunkan. Kenapa? Sebab orang yang tidur selepas asar itu bisa menyebabkan otaknya atau rusak. Nih, akalnya rusak. Bisa menyebabkan kegilaan, yu'athirul junun, menyebabkan gila kalau tidur selepas asar. Coba kalau tidak percaya, tidur selepas asar bangunnya kadang linglung, kita bingung kadang-kadang, ya. Nah, jadi sunnah tuh kalau ada yang tidur selepas sholat asar bangunkan, sebab itu akan menyebabkan rusaknya akal. Kemudian disunnahkan juga membangunkan orang yang tidur au man nama munkabban ala wajhihi, orang yang tidurnya bertelungkup. Kalau laki-laki ini kan bertelungkup begini, ya, jadi wajahnya ke arah lantai. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa orang yang tidur seperti itu disunnahkan untuk dibangunkan? Ay an-naim ala batnih li'annaha naumatun yabghaduha Allah. Karena posisi tidur yang seperti itu adalah posisi yang dibenci sama Allah. Posisi tidur yang dimurkai Allah itu tidur bertelungkup untuk laki-laki. Jadi kalau laki-laki ada tidur yang begini, bertelungkup begini, itu posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada kita tengok laki-laki tidur demikian, sunnah bangunkan.
ganti posisi, jangan begitu, entah miring tidur sebelah bagian kanannya di bawah atau sebelah kirinya atau bertelentang, asal jangan bertelungkup ya. Yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidurnya sebelah kanannya itu di bawah posisinya, jadi miring, sama seperti orang membaringkan jenazah di dalam kubur. Kalau tidurnya para raja, tidur miringnya sebelah kiri, karena lambung besarnya itu, pencernaannya itu di sebelah kiri, karena identik para raja dengan banyak makannya, banyak makanan, beraneka ragam makanan, jadi supaya itu makanan dicernanya jadi hancur sebelah kiri. Kemudian kalau bertelentang tidurnya orang-orang yang suka bertafakur. Untuk tafakur tidak apa-apa, tapi tafakurnya bukan menghayal, dalam artian ya tafakur itu menghayal juga, tapi fi khalqillah, ciptaan Allah. Nanti timbulnya rasa syukur ya, kenapa nih langit tidak bertiang, nanti dipikirkannya masya Allah inilah kekuasaan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bertafakur, asal jangan keadaan bertelungkup. Kemudian kalau untuk perempuan bagaimana? Kalau untuk perempuan sunnah dibangunkan kalau tidurnya itu bertelentang. Wa kadzalikal mar'atu idza namat mustalqiyatan ala dhahriha wajha ila sama. Bertelentang. Kalau perempuan tidur bertelentang sunnah dibangunkan. Ya, jadi kalau laki-laki bertelungkup gini dibangunkan, kalau perempuan bertelentang wa wajhuha ila sama. Dia ke atas begitu. Ya, jadi sunnah kalau perempuan demikian, tidurnya bertelentang, jadi sunnah untuk dibangunkan. Kemudian wa hadza kulluhu illam yakhshal muqidhu mimman ayqadhahu dararan. Dan ini semua disunnahkan untuk membangunkan orang yang tidur, dari mulai tadi tidur di misalkan tidur sebelum masuk waktu sholat, tidur di mihrab, tidur di barisan sholat atau di hadapan orang yang sholat dan seterusnya. Sunnah hukumnya illam yakhshal muqidhu mimman ayqadhahu dararan, kalau yang membangunkan tidak khawatir atau tidak ada kekhawatiran adanya kedaruratan atau kemudaratan. Kalau misalkan yang dibangunkan nih, walaupun di masjid ini, tapi yang dibangunkan itu preman, kalau sempat kita bangunkan ditempelengnya kita, jangan. Atau di rumah kita mengamuk dia kalau kita bangunkan, orang baru tidur dibangunkan, ditendangnya apa, nanti dibantingnya ya. Maka kesunnahan itu disunnahkan untuk kita yang membangunkan kalau tidak ada rasa khawatir akan membahayakan kita yang membangunkan. Kalau kita tahu nih kriteria orang nih, dia pantang kalau dibangunkan, dia maunya bangun sendiri aja, kecuali kalau yang wajib tadi. Kalau yang wajib itu nahi mungkar, kalau ini enggak, hanya perkara sunnah. Santai kita biarkan aja dia tidur di mihrab, di tempat imam, di sholatnya imam, ya tidak masalah, karena kita takut kalau kita bangunkan bahaya nih orang nih. Atau yang tidur bertelungkup atau telentang tadi itu, dia ngamuk kalau dibangunkan. Maka sunnahnya itu kalau seandainya tidak membahayakan untuk kita yang membangunkan. Begitu juga disunnahkan nanti kalau misalkan ada yang mau sholat tahajud bangun malam, sunnah. Apalagi kalau mesan sama kita, istrinya, bapak-bapak misalkan pesan, bang nanti bangunkan saya jam 3 untuk sholat tahajud. Atau misalkan untuk bangun sahur, makan sahur untuk puasa hari Seninnya, hari Kamisnya dan seterusnya, maka sunnah dibangunkan untuk orang yang makan sahur, untuk orang yang sholat tahajud dan seterusnya.